Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan harus disimpan, dikatain setan gundul dan orang gila, kebenaran telah datang. Awal saya informasikan hujan harus disimpan melalui video YouTube. Saya dibilang setan gundul dan orang gila. 9 tahun yang lalu, informasi hujan harus disimpan ini dalam seminar nasional bendungan besar tahun 2015 di Kupang, 28-29 Mei. Dengan judul makalah saya, Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan untuk Mencegah Banjir. Petunjuk Allah kelola hujan. Kebenaran telah datang setelah 1446 Hijriah di Indonesia. Al-Quran Surat Saba ayat 49. Jadi kebenaran absolut, firman-Nya sama dengan peristiwa alamnya, atau firman-Nya pasti cocok dengan peristiwa alamnya, dengan ciptaannya. Nah, seperti ini surat Ar-Ra'd ayat 17 dalam Al-Quran. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Nah, ini suatu lembah, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, ini buihnya. Ini arusnya, ini buihnya. Cocok dengan ciptaannya, sama dengan peristiwa alamnya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, keterangan ini atau penjelasannya ini seperti ciptaannya, ada yang benar, ada yang batil. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, inilah yang benar. Jadi, saat turun hujan, sedang turun hujan, kalau hujan meresap ke bumi, ini yang benar. Tetapi, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini buih akan hilang ketiup angin. Nah, ini juga gitu, selama turun hujan, kalau terjadi run-off-nya terus dibuang seperti ini, drainase konvensional hilang, buih hilang, ini yang batil. Nah, itulah petunjuk kelola hujan dalam mengelola turunnya hujan di bumi. Ini hukum manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Semua aturan, semua undang-undang atau PP mau permen, semuanya ada naskah akademi. Artinya sudah sesuai dengan ilmu ilmiah. Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi air permukaan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. Yang B, air tanah pada cekungan air tanah. C, air hujan. Nah, jadi sumber A dan B ini berawal dari air hujan. Harusnya air hujan itu diutamakan pengelolaannya, yang tadi disimpan, kemudian dengan benar kalau hujan itu disimpan, diresapkan di hutan. Ini A dan B ini akan terpenuhi. Jadi utamanya harus kelola hujan. Ini hukum manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Nah, ini kota Sepun, kota yang meresapkan hujan. Nah, berarti sudah sinkron dengan surat Ar-Ra'd ayat 17. Yang benar adalah air hujan dimanfaatkan oleh
manusia dengan jalan diresapkan ke bumi atau tetap di bumi. Jadi dua undang-undang ini sudah sinkron dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengelola hujan sudah benar aturannya. Nah, ini juga hukum manusia, peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2014. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak. Kalau mutlak berarti harus. Di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Ini pada halaman 4 dalam permen ini. Nah, ini pun permennya sudah sinkron dengan petunjuk Allah. Sudah yang benar. Kemudian hukum manusia lainnya yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan zero detraki adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Kebijakan ini ditetapkan sebagai persyaratan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang dalam suatu DAS. Nah, ini juga selama turun hujan, kawasan-kawasan atau di jalan raya itu tidak boleh membebani saluran drainase maupun sungai. Jadi harus dikelola dulu selama turun hujan, ditampung dulu di dalam kawasan tersebut. Sama, ini udah sinkron meresapkan air hujan dengan petunjuk Allah. Ini juga zero deltaki, strategi pemerintah tangani permasalahan banjir. Nah, ini juga sudah benar. Jadi sama tadi prinsipnya zero deltaki. Pemerintah telah memiliki strategi dengan penerapan zero deltaki. Ini Kompas 6 Februari 2004. Ya, jadi sampai sekarang terbukti kebenaran sudah akan diterapkan di Indonesia. Berarti apa yang saya bilang tadi, hujan harus disimpan, yang saya dikatain setan gundul dan orang gila, sudah terbukti secara legal. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan permen PU, serta strategi dari Bapak Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bapak Bob Atur Lombogia. Nah, ini Dirjen Sumber Daya Air sudah ke arah sana strategisnya. Berarti apa yang saya bilang 9 tahun yang lalu terbukti. Menyimpan hujan, ya, hujan harus disimpan itu bukan setan gundul atau orang gila, tapi benar-benar kebenaran. Nah, ini Menteri PUPR antisipasi badai La Nina, 205 bendungan dikosongkan. Ini pengelolaan hujan di bendungan. Nah, ini juga sudah benar. Hujan disimpan dulu, ditampung dulu selama turun hujan, ditahan dulu supaya tidak terjadi bencana. Nah, operasional bendungan di musim hujan seperti ini yang benar. Ditampung dulu artinya bendungan dikosongkan. Nah, ini dikosongkan, diberi ruang tampung selama turun hujan. Nah, setelah turun hujan 3 jam sampai lebih tidak hujan, hujannya berhenti. Setelah berhenti 3 jam, baru ini dikosongkan kembali bendungannya untuk memberi tampungan jika hujan yang turun akan datang. BBWS C3 dinyatakan bersalah. Nah, ini operasi bendungan di musim hujan yang benar sesuai putusan PT UN Serang. Nah, ini PT UN nyatakan BBWS C3 bersalah atas tata kelola bendungan Sindang Hela. Ini sudah saya buat petisi, dilihat
oleh 2.910 dan ditandatangani 386 pendukung. Nah, ini link petisinya. Kemudian ini atasi masalah banjir di Jakarta, lakukan restorasi Das Ciliwung. Nah, ini dalam bedah buku saya sebagai pembahas kedua, Profesor Dr. Insinyur Hidayat Pavitan, dosen IPB sebagai pembahas pertama, ini Profesor Dr. Insinyur Irfan Budi Pramono sebagai peneliti dari buku Restorasi Das Ciliwung. Ini tahun 2016. Benar, ini juga sama, restorasi itu pemulihan das. Jadi pemulihan das yang gundul harus dipulihkan. Jika hutannya sudah bagus, akhirnya meresap air hujan. Nah, ini juga menyimpan air hujan. Ini adalah sertifikat saya sebagai pembicara dalam Kongres Memanen Air Hujan Indonesia di Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Nah, judul makalah saya memanen hujan hukumnya wajib. Nah, sekarang dengan aturan-aturan tadi berarti sudah wajib. Ini rekomendasi Kongres Memanen Air Hujan Indonesia. Pertama, perlu adanya peran masyarakat, komunitas, perguruan tinggi, dan pemerintah seperti BNPB, KLHK, PU, BMKG, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk mendukung kegiatan memanen air hujan. Kedua, institusi pemerintah dan pemerintah daerah diminta dengan sangat wajib untuk membangun instalasi pemanen air hujan pada semua gedung-gedung bangunan pemerintah. Nah, judul makalah saya tadi wajib digunakan untuk membuat rekomendasi ini. Berarti jadi hujan harus dipanen ini sudah banyak sekali pendukungnya, sampai seminar, sampai undang-undang, peraturan pemerintah, dan permen semuanya sinkron dengan apa yang saya sampaikan, petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini Menteri Basuki Indonesia harus terapkan Smart Water Management tahun 2020. Recycle water yang tidak ada run-off. Nah, ini run-off artinya dikurangi, banyak yang meresap. Berarti disimpan air hujan. Efisiensi dan tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, kalau selama turun hujan banyak run-off itu pasti terbuang. Nah, ini diusahakan tidak ada air yang terbuang. Berarti ini diresapkan, meresap ke tanah. Agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, semuanya sudah banyak terbukti. Konsep saya tadi, hujan harus disimpan berdasarkan Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 17, ternyata terbukti sampai tahun 2024 ini banyak sekali yang aturan-aturan maupun pernyataan atau anjuran dari menteri, dari dirjen. Ini yang terakhir, Gerakan Nasional Pemulihan Das. Nah, ini oleh KLHK direncanakan programnya 2019 sampai tahun 2030. Ini sama, dipulihkan das, pulihkan lahan, membangun masa depan. Ini sama. Nah, sekarang itu yang kejadian ini infiltrasi hanya 12%, run off 78%. Nah, ini banyak kebuang. Infiltrasi 12. Jadi harusnya infiltrasi 65, ini kalau udah pemulihan, run off-nya tinggal 25 dan infiltrasinya 65. Jadi inilah prinsip hujan harus disimpan, hujan harus diresapkan supaya bermanfaat bagi manusia sesuai petunjuk Allah surat Ar-Ra'd ayat 17 di dalam Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.